فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما وآتي نفوسنا اللهم تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah dan juga akhwat rahimakumullah, pembahasan kita kali ini masih di kitab atau terjemahan kitab Al-Wasail Al-Mufidah Lil Hayatis Sa'idah, atau terjemahannya yaitu 8 nasihat berharga meraih hidup bahagia, di halaman ke-37 yaitu siap mental. Dan mudah-mudahan juga kita bisa masuk nanti ke masalah ke-6 yaitu tegar dan tawakal insyaallah ta'ala. Masalah siap mental termasuk faktor yang bermanfaat untuk menghilangkan rasa gelisah dan sedih saat ditimpa musibah adalah berusaha meringankannya dengan cara memperkirakan kemungkinan terburuk yang bakal terjadi, kemudian mempersiapkan mental untuk menghadapi worst possibility tersebut, kemungkinan terburuk tersebut. Jadi memperkirakan kemungkinan terburuk yang bakal terjadi dan persiapkan mental. Ini bukan berarti suudzon pada Allah, tetapi kita kan tidak tahu apa yang akan terjadi di gerai takdir pada masa hadapan. Ini tidak menafikan yakinnya kita dengan jawaban Allah. Ini juga tidak menafikan sama sekali iman kita terhadap keadilan Allah. Jika kita ditimpa musibah, di antara hal yang bermanfaat untuk menghilangkan rasa gelisah dan sedih, cobalah ringankan dengan mempersiapkan, ya, prepare for the worst gitu. Persiapkanlah untuk yang terburuk dari sekarang, sehingga ketika hal yang diperkirakan tersebut rupanya terjadi, maka kita sudah mempunyai persiapan dan tidak kaget. Misal ujian nih kawan, ujian manusia beda-beda. Ada yang diuji dengan kemiskinan dan dia berusaha mencari kerja, menebar CV. Ketika dia ikhtiar menebar CV dan itu ujian buat dia, maka selagi dia yakin pada keadilan dan kebaikan Allah, dia juga perlu memperkirakan hal terburuk yang bakal terjadi, yaitu
tidak ada yang diterima dari penyebaran CV itu. Anggaplah begitu misal. Maka dia harus punya persiapan mental dan alternatif perasaan supaya dia tidak jatuh berputus asa ketika ternyata hal yang diperkirakan itu terjadi. Sebagian orang diuji dengan misalnya kejombloan, mencari jodoh dan qadarullah belum dapat. Kemudian berusaha nazar, bahkan berusaha melamar dan menyatakan keinginannya pada keluarganya. Maka just prepare for the worst. Yang terburuk, kemungkinan terburuk apa? Ya, ditolak. Ya. Ditolak. Maka harus siap perasaan, siap alternatif dengan itu. Jadi gini, kita punya harapan terhadap Allah Azza wa Jalla, tetapi takdir itu adalah misteri buat kita. Sehingga kita itu tidak bisa memastikan apa yang kita tidak bisa memastikan masa depan itu harus selalu berjalan sesuai dengan keinginan kita. Ketahuilah bahwasanya ada keinginan dan ada kemungkinan. Sesuatu yang kita inginkan itu mungkin terjadi, tetapi yang tidak kita inginkan juga sama mungkinnya terjadi. Karena ada beberapa kemungkinan dan kita tidak bisa memastikan kemungkinan manakah yang jadi kepastian kelak. Maka selagi kita beriman kepada Allah Azza wa Jalla, husnudzan sama Allah, kita prepare for the worst, mempersiapkan takutnya yang terburuk terjadi, sehingga kita tidak kaget dan kita tidak putus asa. Banyak orang itu putus asa karena mental belum kuat. Dan kenapa mental belum kuat? Karena tidak mempersiapkan sebelumnya. Kenapa tidak mempersiapkan sebelumnya? Karena tidak punya perbendaharaan prediksi kemungkinan yang akan terjadi. Hanya pokoknya yang akan terjadi harus sesuai alur saya. Maka ada orang-orang yang ngotot di awal, kemudian terengah-engah, ternyata tidak dapat dan akhirnya dia putus asa. Karena apa? Karena tidak preparing for the worst. Ya. Baik, jika sudah dipikirkan, hendaklah berusaha meminimalisir persoalan sesuai kemampuan dia. Jika sudah dipikirkan apa yang akan dia persiapkan dan posibilitasnya bagaimana, hendaklah berusaha meminimalisir persoalan sesuai kemampuannya. Artinya, ketika dia memiliki prediksi yang terburuk misalnya, dan ternyata tidak ada alternatif lain, mentok, maka dia harus tahu kapasitas dirinya dan tidak memaksa, karena itu hanya menyiksa. Ya, kalau misalnya dia memikirkan nih, atau katakanlah bahwasanya yang terburuk akan terjadi dari ujian ini, dan jika itu yang terburuk, saya tidak punya pilihan lagi, khalas. Maksudnya tidak punya pilihan untuk terus meneruskan. Maka minimalisirlah persoalan, jangan dikembangkan persoalan itu dengan rencana-rencana yang di luar kapasitas kita, karena itu akan menyiksa. Itu hanya menggarami air laut, meletihkan diri. Itu hanya seperti mengejar mobil-mobil yang sedang ngebut, tidak akan digapai, dan hanya tersisa keletihan, putus harapan, dan tidak ada jalan lagi, udah kelas. Dengan kesiapan mental berikut usaha yang maksimal, akan hilanglah kesedihannya. Ya, dengan kesiapan mental berikut usaha yang maksimal, dia hilang kesedihannya. Misal, antum mencari kerja, saya tidak mau jadi karyawan lagi, saya tidak mau jadi bawahan, saya mau dagang, misal. Bukalah usaha, misalnya ada tertarik, kayaknya seru nih kalau misalnya buka usaha es krim.
apalagi pas lagi musim hujan kayak gini. Itu tantangan yang antum harus persiapkan hal terburuk, dan insya Allah terburuk yang terjadi ya. Nggak laris. Udah hujan dari siang, jual es krim pula. Ini sebenarnya bukan siap mental kok, ini memang nggak berpikir ya seperti ini. Anggaplah di musim panas. Atau sekarang tidak ada musim panas, musim dingin. Sekarang netral. Apa yang Allah Ta'ala mau hujan, hujanlah gitu ya. Baik. Antum mulai usaha jualan. Oke, yang tadi duha anak kajian di Depok, anak menemukan seorang ikhwah pengajian. Beliau hafizahullah menjual keripik kulit. Ya. Keripik kulit yang satu plastik panjang tuh, harganya 35.000, ada 15.000. Jualan keripik kulit, bayang. Jualan keripik kulit di kajian sunnah. Dan tidak ada saingannya, karena nggak ada yang jualan keripik kulit selain dia. Biasanya kan keripik kulit di pasar, di toko oleh-oleh, toko makanan. Ini di kajian sunnah, masya Allah. Baik. Anggaplah antum pengen jualan itu di kajian sunnah. Antum lihat saya materinya, insya Allah nih Ustadz ini banyak yang hadir insya Allah. Atau kajian rutin ini memang banyak yang hadir, apalagi ummahat. Baik. Antum mulai kemudian belanja kulakan keripik kulit. Nah, bismillah, bawalah satu sepeda itu keripik kulit mungkin 20 renceng. Dengan target kalau bisa 10 renceng, habis itu udah the best dah. Tapi prepare for the worst. Katakanlah bahwasanya nanti para ummahat itu mereka tidak suka kerupuk kulit dan tidak beli antum, tidak beli kerupuk kulit antum. Atau mungkin prepare the worst of the worst, yaitu antum diusir dari kajian. Ya. Semua itu dipertimbangkan. Kalau nanti terjadi para ummahat ini, mereka nggak ada yang mau beli, padahal sudah diskon, atau bahkan saya diusir, apa kira-kira yang harus saya lakukan? Itu harus dipersiapkan. Dan kalau misalnya diusir, ini the worst of the worst, bukan the best of the best lagi, the worst of the worst. Terburuk dari yang terburuk, diusir. Kira-kira apakah saya akan melanjutkan usaha, tetap ikhtiar di tempat itu, ngotot, atau nanti kalau diusir dari luar pagar, apakah saya akan lompat pagar di bagian lainnya misalnya, atau saya menyerah? Nah, ini harus dipertimbangkan, dan nggak mungkin dia lompat pagar berikutnya. Itu harus dipikirkan yang the worst, paling worstnya. Tapi bukan berarti ini suudzon. Ya bismillah aja, bismillah. Oke. Namun ternyata ya bisa aja ada yang beli. Kalau sesuai target, alhamdulillah. Namun target itu jangan muluk-muluk tentu saja. Apalagi dalam usaha awal-awal. Jangan muluk-muluk. Rezeki itu ya milik Allah, tetapi target jangan muluk-muluk apalagi di awal-awal. Jadi seseorang itu akan bisa mulai ternetralisir kesedihannya kalau dia siap mentalnya. Banyak orang nggak siap mental, akhirnya sedihnya berkepanjangan. Padahal sekiranya dia mempersiapkan mental sebelum yang the worst yet to come, yang terburuk terjadi, dia nggak bakal sesedih berkepanjangan itu. Nggak bakal. Ya antum bisa melihat orang-orang yang sedihnya lama. Itu karena mental mereka belum kuat. Lama move on-nya gitu loh. Kenapa? Karena mereka harapannya terlalu tinggi dan tidak mempersiapkan yang terburuk bisa saja terjadi. Dan dengan itu pula dia akan meraih kebaikan dan menolak kemudaratan semampu yang dia lakukan. Apabila seorang hamba dihadapkan dengan ketakutan, sakit, kekurangan, atau tidak dapat meraih keinginan yang bermacam-macam, hendaklah dia hadapi dengan tenang dan kesiapan mental, bahkan untuk menghadapi yang lebih berat sekalipun. Datang ke kajian di Cengkareng ini perlu siap mental nggak jemaah? Kalau rumah antum di seberang kali ya nggak perlu mental, enggak.
Tapi ikhwan, kita perlu ada yang mental di sini. Kalau memang antum ada tujuan pengen ke kajian itu, hujan deras, macet luar biasa. Di sini lihat, udah gitu dalam kondisi keluarga berantakan, hujan deras, macetnya luar biasa. Misal saja ini, jauh pula. Bismillah. Ini kenyataan terburuk dan harus siap. Kira-kira alternatif apa yang membuat saya tuh tetap bisa jalan? Misalnya, cari alternatif. Murojaah di jalanan, lagi pas perjalanan, atau cari alternatif, dengerin kajian pas perjalanan. Jika emang itu sangat berat, harus ada alternatif yang membuat saya tetap happy di jalan. Tapi apakah ada yang lebih buruk dari itu? Ya, ada yang lebih buruk dari itu. Udah jauh, macet, hujan deras, kebasahan, keluarga juga berantakan, sampai masjid ustadznya nggak datang. Rasanya gimana ikhwan? Kesel kan? Tapi mau gimana coba? Coba persiapkan itu. Nanti terus bagaimana? Kalau belum siap mental, udah capek-capek gini, ustadznya nggak datang, kesel dia, panitia yang disalahin. Antum gimana sih? Kenapa nggak konfirmasi di Instagram kek, kasih tahu, atau japri anak kek? Kata panitia, antum siapa? Ya, marah-marah, ngomel-ngomel, belum siap mentalnya, ya, karena nggak kepikiran gitu ke situ, nggak mempersiapkan. Sekarang kalau misalnya orang Saudi suruh datang ke Jakarta, ya, di Saudi apakah macet? Jarang. Dan mereka tidak sabaran kalau macet, sangat tidak sabaran. Kadang-kadang di jalan raya mereka ada sedikit yang ngalangin aja dah, itu tahantin gituin. Jadi mereka langsung ekspresif orangnya untuk masalah jalan, dan kemudian ngomel-ngomel beneran sampai keluar mobil. Ngomel kayak gini doang tapinya, tangan digini-giniin, nggak tahu ngapain tuh, ya. Gitu kan? Tapi nggak sampai mukul. Kalau mukul soalnya penjara di sana. Kata ana ketika melihat orang kayak gini, orang Saudi, masya Allah, alhamdulillah ana jadi orang Indonesia ya. Seandainya dia itu ngerasain hidup di Jakarta, mati cepet kayak itu orang. Iya, nggak mempersiapkan mentalnya. Jadi mental para orang Indonesia ini itu sebenarnya mental yang luar biasa. Kenapa? Karena mereka sudah prepare. Ya, hujan nih. Bismillah dah, ngerti kok jalan. Ngerti loh kayak di ini kondisi jalan, ngerti udah biasa. Karena mentalnya udah kebentuk dengan persiapan sebelumnya. Begitu. Indonesia itu menawarkan diri jadi tuan rumah Piala Dunia 2032 atau berapa gitu. Kemarin 100 sekian meninggal. Belum siap mental. Belum prepare for the worst. Itu baru segitu itu. Tiba-tiba udah sampai cuman karena gas air mata. Sebenarnya bukan nggak menyederhanakan masalah, tapi kan kematiannya sebabnya gas air mata gitu loh. Walaupun kronologinya ya panjang gitu kan, karena intinya karena kekalahan, fanatisme dan semisalnya. Tapi lihat, sebenarnya hal ini kan bisa diantisipasi lebih mudah lagi gitu loh, nggak sebegitunya sampai mengorbankan jiwa yang tidak sedikit, sangat tidak sedikit. Itu the second worst disaster di football di dunia ini loh. Sebelumnya di tahun entah 60-an atau 50-an dulu memang terjadi sampai berapa ratus gitu, lebih buruk. Tetapi itu kan tahun dulu ya, memang fasilitas tidak seperti sekarang, komunikasi tidak seperti sekarang. Maka untuk modern age ini kemarin itu termasuk terburuk ikhwah. Ya, sebenarnya sepak bola bukan yang kita bicarakan sebenarnya, tapi ini salah satu contoh. Ketika mental itu belum terbentuk, ya seperti ini jadinya. Kenapa? Karena tidak prepare for the worst. Kalaupun prepare, itu preparationnya itu salah gitu loh. Atau mindset untuk memperbaiki atau mindset untuk menanggulangi dan menahan itu salah. Terjadilah yang terjadi. Nah, itu diantara contoh di keduniaan ya. Keduniaan. Tenang dan kesiapan mental itu memang berkaitan dengan kedewasaan.
Makanya orang-orang semakin dewasa itu dia semakin banyak memikirkan ke depannya gimana. Dan tidak tergesa, tidak mustajil dalam memberi keputusan. Karena dia memikirkan ini apa yang terburuk dari ini takutnya. Begitu. Sebab kesiapan mental menghadapi musibah akan mengecilkan musibah tersebut dan menghilangkan bobotnya. Iya, terlebih bila dia berusaha melawan sesuai kemampuan, ya. Kesiapan mental menghadapi musibah akan mengecilkan musibah tersebut. Ikhwan, musibah itu dari sebenarnya musibah dari segi keagamaan atau tidak, maka terbagi menjadi musibah yang besar atau kecil. Kalau musibah agama itu pasti besar. Tapi kalau musibah keduniaan itu pasti kecil, seharusnya begitu. Nah, musibah keduniaan itu pun sebenarnya tergantung dengan apa? Musibah di dunia ini selama bukan dalam masalah agama, maka itu kecil atau besarnya itu disesuaikan dengan mindset dan mental. Dia musibah keduniaan ini besar itu gara-gara antum memandangnya besar dan tidak mempersiapkan mental. Itu sebabnya. Memandangnya besar dan tidak mempersiapkan mental dengan agama, dengan zikir, dengan husnudzan pada Allah. Musibah keduniaan ini pasti akan terasa ringan dan kecil jika bagi antum ini hanyalah dunia dan antum sudah mempersiapkan trik-trik untuk menebalkan iman dan mental. Jadi betapa banyaknya orang yang terkena musibah yang ringan tetapi bagi dia besar. Dan betapa banyaknya orang soleh terkena musibah yang bagi banyak orang besar tapi bagi dia kecil. Taib, lihat kata Nabi SAW. Ketika Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'an, manusia model apa yang paling besar ujiannya? Maka kata Rasulullah apa? Al-anbiya, thumma salihun, thumma al-amthal fal-amthal. Yang paling besar ujiannya itu adalah para nabi, kemudian orang-orang saleh, kemudian yang semisal dan semisal. Itu yang menyerupai dengan itu, ya. Orang saleh kan menyerupai para nabi karena memiliki kesolehan. Dan orang-orang yang berusaha untuk soleh, orang-orang yang baru hijrah, itu makin besar musibah, makin besar bala dan ujiannya. Ini berarti ujian keagamaan itu selalu besar. Buktinya yang paling besar ujiannya adalah para nabi, dan Nabi SAW diuji karena keagamaannya. Kemudian kata Nabi SAW berikutnya, wa innamal bala'u ala hasabi dinil mar'. Sesungguhnya ujian itu sesuai dengan keagamaan seseorang, sesuai dengan kadar keagamaan seseorang. Fa in kana fi dinihi salabah zida lahu fil bala, atau zida fi bala'ih. Itu yang benar. Kalau misalnya di keagamaannya itu ada ketebalan, maka akan ditambahkan ujiannya. Lihat, seseorang ketika semakin dia beragama dengan baik, imannya makin tebal, makin tinggi, maka makin besar ujiannya. Itu yang kita sebut bahwasanya ujian keagamaan itu selalu besar. Ujian dalam beragama mungkin lebih tepatnya selalu besar. Wa in kana fi dinihi riqah khuffifa anhu. Kalau misalnya di keagamaannya itu ternyata ringan, imannya tipis, maka diringankan musibahnya. Lihat, orang yang jauh dari agama, musibahnya itu pasti di masalah keduniaan, betul nggak? Atau nggak betul, Lana? Hah? Ujiannya tuh ya di situ-situ aja, awewe, kan? Duit, kan itu aja, barang laris apa enggak, gitu kan? Coba ujiannya orang-orang yang hijrah semakin dekat ke sunnah Nabi SAW,
Orang ngatain dia kambing lah, orang ngatain dia banjir lah, bubarin pengajiannya lah, tudingan-tudingan lah, lihat. Ya memang ada sih ujian-ujian somainya kurang laku, ya ada ujian kayak gitu. Tapi kalau antum bandingkan ujian keagamaan dengan ujian duniawi, kalau antum meresapi dan komparasikan baik-baik, antum akan dapatkan ujian keagamaan ini lebih berat bobotnya. Rata-rata ujian manusia yang jauh dari agama itu paling di masalah rizki. Di masalah rizki ujiannya itu. Dan bagi mereka itu berat ujian itu gitu loh. Sementara orang yang udah kenal dengan agama lebih baik, kalaupun ujian di masalah rizki, dia lebih berat lagi ujiannya di masalah bagaimana keimanan saya terhadap semua ini gitu loh. Di situ ana contohkan ikhwan. Beda, ada toko A, ruko A dan ruko B. Ruko A ini ikhwan sudah mengenal sunnah baik. Ruko B ini boro-boro kenal sunnah. Muslim abangan yang sholat pun terbata-bata, sholat pun bolong-bolong. Ya, sama-sama nggak laku. Sama-sama nggak laku. Ujian keduniaan. Namun yang A karena sudah punya iman, lebih tebal imannya, ditambah ujian itu dengan apa? Tawakal pada Allahnya itu loh. Perasaan berketergantungan pada Allahnya, yang mana Allah Ta'ala punya takdir dan itu misteri buat dia, dan dia tidak tahu bagaimana Allah Ta'ala akan memperlakukannya kelak. Enggak tahu dia. Dia cuma husnul asma Allah. Ketahuilah bahwasanya menunggu jawaban dari Allah Ta'ala, menunggu kabar gembira dari Allah Ta'ala, itu kadang menjadi ujian berat tersendiri bagi hamba Allah yang lebih dekat pada Allah. Tapi yang ini dia itu boro-boro dekat pada Allah Azza wa Jalla, yang B ini. Dan dia menganggap ujian harta ini, ujian tidak laku ini, ujian yang sangat berat. Ujian yang sangat berat. Dan dia enggak kembali ke Allah. Sebenarnya ujiannya dia itu ringan sekali. Cuman ujian enggak laku. Ujiannya orang yang beriman ini, yang mendekati sunnah ini, mendekat pada Allah Azza wa Jalla ini, ujian enggak laku, dan ujian dia menunggu jawaban terhadap doa-doanya. Coba kalau antum perhatikan ya, antum doa minta sesuatu ikhwan. Sebenarnya antum yakin Allah itu kaya dan mudah untuk memberi antum. Yang beratnya di sini adalah kesabaran antum untuk menunggu jawaban dari Allah, ya enggak? Antum yakin bahwasanya kalau emang laris Allah lariskan, itu sekalipun bisa aja 1 miliar, 50 juta bisa. Tapi bukan itu kecil bagiannya, ya kecil ikhwan. Ini bukan berarti antum jangan kerja, enggak, kecil itu. Dunia itu kecil. Hakir. Bukan di situ ujian yang berat antumnya, bukan di situ. Tapi ujian berat kita itu adalah kita itu tawakal sama Allah dan kita minta sama Allah, kita nunggu jawaban dari Allah. Itu ujian beratnya orang yang beriman. Coba kalau ini ingat kalimat-kalimat ini ikhwan, untuk setiap dari kita yang mungkin sekarang ada kegusaran, ada keinginan belum tercapai, ada kemiskinan yang belum terobati. Coba kalau memang antum merasa kemiskinan ini ujian terberat antum, berarti antum enggak kurang imannya. Tapi kalau ujian terberat antum adalah menunggu jawaban dari Allah sambil ikhtiar, di penungguan ini berat, ini sih ujiannya. Di sini ujiannya. Ujian apakah antum bisa teguh dengan keagamaan antum atau tidak. Istiqomah itu ujian. Berat untuk bisa istiqomah. Dan lebih mahal harganya dibandingkan barang laris. Ya, dibandingkan barang laris. Gini aja dah ya ikhwah sekalian. Bagi yang sudah kenal pengajian, antum melihat perempuan semi telanjang, pakai celana pendek, you can see but you can touch, ya. Ya kan? Ya kan? You can see but you can touch. Ya. Nah, antum tertarik gak? Enggak. Ya kan? Tapi antum ngelihat ummahat cadaran, enggak ada masalah gitu. Tiba-tiba antum terhasut dengan itu. Tiba-tiba antum teruji dengan itu. Padahal antum enggak tahu nih ummahat mungkin punya suami atau enggak. Tapi tiba-tiba hati itu bergejolak, lihat. Beda kan ujiannya? Beda.
ujian perempuan yang mungkin semi telanjang ini ringan bagi antum. Yang berat ujian perempuan yang sudah cadaran ini. Iya. Udah gitu pulpen dia jatuh lagi deket kita. Ya kan? Mau lo ambil aja sendiri, masa kayak gitu? Mau ngambil, sama-sama ngambil. Tambah parah ini, berat. Pas sama-sama ambil kejedot, kebuka cadarnya jenggotan ternyata. Semoga tidak terjadi lagi yang seperti itu, ikhwan. Penyusup ya. Ala kulli hal. Lihat di sini kenapa antum lebih condong ke itu? Karena ada sisi keagamaan yang antum menginginkan di situ. Iya, ada sisi keagamaan. Ya. Baik. Tapi lihat ujian di sini. Mentalnya yang perlu betul-betul diasah. Kesiapan mental menghadapi musibah akan mengecilkan musibah tersebut dan menghilangkan bobotnya, terlebih bila berusaha melawan sesuai kemampuan. Sehingga dia mampu memadukan antara kesiapan mental dan usaha maksimal yang dapat mengalihkan perhatiannya dari musibah yang menimpa. Ya, musibah orang beriman atau enggak mesti musibah bahasanya, ujiannya orang beriman. Ya, fitnah bagi orang beriman, ujian orang beriman. Dia harus tahu apa-apa yang bisa meringankan ujian tersebut. Dan ternyata kalau ana pribadi ya berpandangan dan semua, dan insyaallah para ulama juga, dan insyaallah ini juga dari para ulama, bahwasanya di antara hal yang meringankan ujian dan mempersiapkan mental kita adalah ilmu syar'i. Terutama akidah dan ilmu-ilmu syar'i yang berkaitan dengan how to, bagaimana caranya. Itu akan memudahkan akidah dan ilmu-ilmu how to, bagaimana caranya melakukan itu. Iya. Baik. Ini biasanya bagi orang yang sudah kenal pengajian. Misal jual beli aja. Jual beli. Antum pengen jadi pedagang. Nanti ujiannya berat itu banyak. Awal-awal dagang kan enggak laris dulu, paling orang lewat ngeliatin gitu doang. Ya. Itu bisa seminggu, bisa sebulan kayak gitu. Misalnya antum dagang di pasar kaget. Apa yang antum dagang, ikhwan? Apa coba? Biasa ikhwan sunnah bagusnya dagang apa kok di pasar? Apa? Petasan. Gak ada dagangnya petasan barusan. Gak dagang apa? Ikhwan sunnah udah jenggotan, bagusnya dagang tahu. Ya. Baru tadi malam ada dikasih sama tukang tahu susu ya. Dagang tahu. Oke. Di pasar kaget itu ada berapa dagang tahu? Dia datang, dia newcomer. Tahu ya. Nah, kan dia belum ada testimoni dari orang-orang. Dia orang baru. Ibu-ibu tuh cuma ngeliatin doang. Itu pun ngeliatin, bukan ngeliatin tahunya, ngeliatin lalatnya ya. Ngeliatin, lewat lihat. Sabar nggak? Harus sabar gitu. Harus siap mental itu. Orang yang baru mau dagang itu harus prepare untuk hal-hal seperti ini. Karena kalau dia nggak prepare, nggak tahan, yakin nggak tahan dia. Jadi kalau kita sama teman pedagang yang baru itu, kita harus persiapkan, kamu nanti kalau dagang jangan langsung ngejar target. Syukur-syukur ada yang beli gitu loh. Jangan ngejar target dulu. Apalagi targetnya tinggi-tinggi, harus habis sehari. Boro-boro habis sehari, kamu yang bakal habis gitu kan. Nah, tapi target kamu yang penting sabar aja dulu, tetap di situ sampai orang-orang mulai kenal gitu loh. Iya. Dan itu butuh mental yang kuat ya kawan. Ini teman-teman yang dagang ini, Anda yakin rata-rata awal-awal dagang tuh kayak gitu, betul gak? Iya, gak ada awal dagang tuh langsung laku. Justru curiga, ini pakai dukun mana ini, kok bisa laku ini? Pakai jin apa ini? Kan? Rata-rata orang
Orang tuh nggak langsung beli, kecuali kalau emang tuh barang yang sangat dibutuhkan dan langka ya mungkin bisa. Tapi orang liatin, tuh rasanya tuh kayaknya, ya Pak, dicuekin. Ayo Bu, siapa Bu, dicuekin. Dia senyum aja gitu, senyum. Ya senyumnya orang ketika lewat kan, ya senyum karena gimana ya, mau beli tapi ragu, tapi mungkin mereka pengen beli tapi ragu lah gitu. Jangan ditafsirkan karena mental belum siap dia senyumin saya, bilang aja mau ngetawain saya gitu. Emosi enggak kan? Enggak mungkin kayak gitu. Harus siap mental, sabar. Enggak mungkin. Ayo Bu, lihat doang. Kan ngomong kayak gitu gimana akhirnya? Orang bakal, saya digituin, kurang ajar nih pedagang kan gitu. Akhirnya dari mulut ke mulut unta bintang 1. Iya enggak sopan mulutnya gitu. Bintang 1 langsung. Iya ibu-ibu langsung awas ya, bisa bintangin 1 kamu. Masalahnya nggak terdaftar Google gitu kan. Langsung tersebar dari mulut ke mulut. Ini pedagang baru ini baru hari pertama udah kayak gitu mulutnya. Akhirnya makin galak kau lihat. Ketika belum siap mental seperti itu jadinya. Emosi akhirnya. Semua orang nih nggak ada yang ngerti diri saya, nggak ada yang ngerti kalau saya lagi berjihad nyari nafkah. Nggak ada yang mau beli barusan saya. Habis itu nangis bercucur air mata. Ya pedagang lainnya bilang, ya kayak gini mah kerupuk seperti ini mah masuk sayur aja kamu, melempem gitu doang. Harus tahan seminggu, sebulan. Ya sabar. Itu harus prepare for the worst. Harus terfikirkan itu dari awal, tergambar. Sehingga ketika itulah yang terjadi, dia sudah siap. Dia lebih tenang. Ini kan udah saya pertimbangkan sebelumnya, ya udah sabarin aja. Begitu. Jadi dia dapat berusaha untuk selalu memperbarui kekuatannya untuk menghadapi musibah atau ujian disertai dengan tawakal dan yakin kepada Allah. Tidak diragukan lagi yang demikian ini berperan besar dalam mendatangkan kesenangan dan kelapangan dada, serta pahala yang disegerakan di dunia ataupun yang ditunda di akhirat. Ini adalah fakta. Banyak orang yang telah membuktikannya. Begitu pula ikhwan, sebelum kita ke tegar dan tawakal, begitu pula masalah kita tuh kalau ada ujian sekarang, dan semua dari kita punya ujian masing-masing. Ketahuilah ujian yang ada pada diri kita sekarang itulah yang paling cocok sekarang. Maka jangan cari-cari yang lebih buruk dari itu. Dan syukuri dengan ujian itu bahkan. Kata Nabi SAW, wala yazalul bala'u bil mu'mini hatta yamshiya 'alal ardi wa laysa 'alaihi khati'ah. Bala, ujian itu akan selalu beserta. Jadi wala yazalu, tidak akan hilang. Al bala, ujian, bil mu'min, ba di sini ba lil mulasaqah, yaitu nempel. Ujian itu selalu dempetin mukmin. Orang mukmin itu didempetin ujian terus di mana-mana. Terus begitu. Semakin dia beriman, semakin dipepet oleh ujian. Karena emang ini denggeri ujian. Iya. Kita sepertinya udah azan ini. Jadi kita ingatkan hadis tadi insyaallah. Kita lanjut ba'da isya insyaallah taala. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Tadi hadis yang kita sebutkan, kalau misalnya seseorang di keagamaannya itu ada ketebalan iman, maka akan ditambah ujiannya. Dan kalau di keagamaannya itu ada keringanan iman, maka diringankan pula ujiannya. Maksudnya diringankan di sini yaitu ujiannya hanya pada hal-hal duniawi semata sebenarnya, yaitu ujian yang ringan, namun bagi orang-orang ini berat. Orang-orang yang ujiannya di keduniaan dan mereka itu seperti ketakutan kehilangan dunia mereka. Bagi mereka itu ujian itu berat sekali.
Sebagaimana orang-orang munafik pun merasa ujian keduniaan itu berat. Kata Allah Azza wa Jalla, wa minan nasi man yaqulu amanna billah fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Di antara orang-orang itu ada yang berkata kami beriman kepada Allah, dan ketika mereka itu udhiya, ya, ketika mereka diberi ujian berupa celaan manusia, itu seperti seolah-olah itu merupakan azab yang besar dari Allah. Jadi ujian yang ringan itu terasa berat bagi orang-orang munafik. Ujian ringan mereka di dunia saja gitu loh, keduniaan saja gitu, tapi berat seolah-olah. Namun bagi orang beriman, ujian keduniaan itu ringan. Yang berat dan mengkhawatirkan adalah ujian di masalah keagamaannya. Dan terusannya kata Nabi SAW, wala yazalul bala'u bil mu'min. Dan ujian itu akan senantiasa menempel pada orang beriman hatta yamsiya 'alal ardi wa laysa 'alaihi khati'ah. Sampai dia itu berjalan di atas bumi ini dalam keadaan tidak memiliki dosa. Karena ujiannya besar dan terus ada, dan dia bersabar dengan ujian itu, mempersiapkan mentalnya juga, mental keagamaan berupa ilmu syar'i dan ilmu tentang bagaimana mengantisipasi atau menanggulangi fitnah ini atau ujian itu, bagaimana cara melakukannya. Maka kesalahannya akan hilang, dosa-dosanya hilang. Dan tadi seperti yang Anda bilang, untuk ujian keagamaan itu perlu ilmu syar'i, terutama akidah, dan juga ilmu manajemen, baik fikihnya atau qalbunya terhadap hal tersebut. Orang yang tidak memahami fikih al-usrah misalnya, tentang berkeluarga, dan itu masalah keagamaan sebenarnya. Ketika dia ditimpa musibah atau kesulitan atau hal-hal atau problematika rumah tangga, tidak punya akidah yang benar dan tidak tahu gimana caranya atau tidak tahu hukumnya, maka ini semua akan menambah berat. Maka orang yang sudah kenal ngaji, sudah belajar, itu hendaklah ketika dia kena musibah atau diuji, itu malah harus makin sering ngaji, bukan malah meninggalkan pengajian. Iya, harus sering ngaji, kajian-kajian terutama yang berkaitan dengan bagaimana dia memanage musibah atau ujian dia ini. Ya, tapi kenapa banyak perceraian atau poligami yang gagal? Perceraian atau poligami yang gagal, apa sebabnya? Pertama, hati yang belum ditata, itu pertama, akidahnya kurang, bisa jadi itu. Dan yang kedua, dan ini yang lebih banyak, yaitu dia nggak ngerti, nggak punya ilmu bagaimana cara menerapkan semua ini gitu loh, makanya bingung sendiri. Orang kalau udah punya pegangan akidah dan keilmuan yang cukup untuk mengoperasikan amalan, itu gampang semuanya, insya Allah, dengan izin Allah. Dan ujian-ujian yang Allah berikan itu selalu ada, tapi dia tahu caranya untuk mengantisipasinya, karena sudah punya mental berupa ilmu dan kemapanannya dengan izin Allah Azza wa Jalla. Adapun yang coba-coba atau yang penting kemauannya harus diturutin, maka yang seperti ini potensi gagalnya insya Allah ya, nggak bisa menanggung beban. Taib, banyak dari kita tahu perceraian itu banyak terjadi ketika anak-anak usia berapa. Rata-rata perceraian itu rata-rata tidak ada ya. Umumnya perceraian
ketika anak-anak masih unyu-unyu, itu insya Allah jarang terjadi perceraian. Perceraian itu ketika anak-anak sudah SMP, SMA. Itu rata-rata tuh. Kenapa? Karena bebannya lebih. Beban finansial dan beban interaksi sosial antara anak dan orang tua dan juga hal lainnya. Iya. Ada juga faktor lainnya, tapi kalau misalnya mungkin bisa kita amati, rata-rata yang bercerai itu kan usia mungkin 29 sampai 40. Itu lebih banyak tuh. Padahal usia 30 sampai 40 itu rata-rata prima, usia prima, laki-laki terutama. Tapi kenapa terjadi perceraian? Karena di usia ini rata-rata anak-anak mereka sudah mulai jenjang SMP, SMA, atau sekarang kelas 5 SD, semisal udah mulai besar, sehingga butuh biaya demi biaya. Terlebih pandemi. Kemarin waktu di Bandung, waktu pandemi, angka perceraian tinggi sekali. Dan secara jumlah, secara umum, itu rata-rata apa? Karena faktor apa? Fulus. Ya, jadi berat memang. Nah, kenapa kok terjadi perceraian? Biasanya ketika anak-anaknya sudah mulai besar. Ya, SMA, mulai menuju kuliah, Masya Allah uang pangkal ini itu dan seterusnya. Ya itu karena itu belum prepare for the worst. Lebih-lebih yang nggak punya tabungan, sejak awal nikah nggak mikir nabung. Ya, udah jor-joran aja, nabung gampang, bismillah. Ya bismillah, memang bismillah. Ini bismillah apa dulu nih? Bismillahumma amutu ahya atau gimana? Bismillah, tetapi harus ada ikhtiar. Akhirnya kemudian nggak prepare for the worst. Ketika anak udah gede aja, udah mulai SMA, ngelihat uang pangkal pesantren, nggak dia. Gerahamnya turun. Ternyata uang pangkal sekarang 15 juta, itu aja udah bagus itu. Untuk pesantren. Ya, anak lupa uang pangkal berapa? Siapa yang anak pesantren? Pak Dedi? Berapa uang pangkal sekarang rata-rata? Segituan? Anak SMP pesantren? Di atasnya malah. Oh, berarti agak jadul 15 juta itu. Ya, bisa 20? Iya, 20 bisa. Itu yang masih standar ya. Ada yang di atas itu. Nganga dia. Karena selama ini tidak di prepare, dadakan kayak gini, pusing dari mana duitnya, ya kan? Ayo, nggak ada tabungan, mau jual kontrakan, lah ini kontrakan orang, kita aja ngontrak, ya kan? Makanya kekagetan itu berbahaya. Kaget sementara yang dikagetkan masih jauh, itu masih mending lah, kita bisa prepare. Tapi kaget dan yang dikagetkan itu sedang terjadi. Nah ini yang gimana kita mengantisipasinya? Itulah pentingnya tadi, sudah prepare for the worst, sudah mempersiapkan mental. Tapi kalau masalah material, bukan hanya mental yang dipersiapkan, tetapi material. Karena justru itulah barangnya yang diperlukan. Maka harus dipersiapkan. Makanya orang yang misalnya sedari awal sudah memikirkan dan mencanangkan bagaimana nanti bismillah insyaallah yuk kita nabung beb, ya kita ngomong buat anak-anak kita, ya kita nabung buat kontrakan kita, misalnya ini bulan apa, Oktober mulai kontrakan, berapa kontrakan, 15 juta per tahun misal dari first month, bulan pertama setelah lunas 15 juta, dari bulan pertama cicil nabung 1 juta, 2 juta, 3 juta. Karena udah mempersiapkan 12 bulan sebelumnya, itu ketika di bulan ke-12 tahun depan dia mau bayar, itu lebih ringan rasanya dibandingkan dia baru kaget di bulan ke-10. Astagfirullahaladzim, udah 2 bulan lagi nih kita harus bayar kontrakan. Imma kita bayar atau pindah gitu. So, bukankah banyak di antara kita yang ya juga ngontrak dan memerlukan biaya seperti itu, mempersiapkan seperti itu. Memang ini masalah dunia, betul.
Tetapi kan dunia ini kita bertempat di atasnya. Kita bertinggal di kehidupan dunia ini sehingga memerlukan hal-hal seperti ini. Mental dan material. Dan ketika kita sudah punya material, mental kita health, sehat. Ada kan namanya mental health, ada mental illness, kesehatan mental dan cacat mental, sakit mental. Nah, orang kalau nggak punya persiapan material untuk masalah ini, udah. Mungkin saya tawakal sama Allah, tapi rasio harus realistis juga kita, jemaah sekalian. Jangan sampai kita itu meninggalkan sesuatu yang real dengan alasan keagamaan. Padahal ini real, realistis. Nah, tapi ini kan keduniaan, tapi di sini ladang pahala Anda, kan gitu. Di sini bangun mental berikutnya bahwasanya ini ladang pahala. Persiapkan dari awal. Bukankah kewajiban kita sebagai suami itu punya nafkah zahir 3, sandang, pangan, papan yang primer. Dan papan itu berarti tempat tinggal, dan itu wajib. Kata para ulama usul fiqih, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apa yang kewajiban tidak bisa tertunaikan dengannya, maka hal itu juga menjadi wajib. Maka kalau hanya bisa dengan menabung dan mempersiapkan sejak bulan-bulan lalu supaya bisa ngontrak tahun depan, maka menabung itu menjadi kewajiban. Harus. Berarti mempersiapkan material untuk membentuk mental dari segi material dan juga dari segi keagamaan dan iman itu juga wajib. Itu wajib semua. Jadi jangan iman dan keagamaannya saja. Karena itu tidak realistis kalau misalnya kita hanya mengandalkan iman, keagamaan, bismillah. Ya bismillah, ujung-ujungnya ngemis juga nanti jadinya. Itu bukan bismillah namanya. Begitu ikhwas sekalian. Jadi harus dipersiapkan hidup ini. Ya, Anda nggak ngajarin antum dalam hal ini, tapi mengingatkan. Tentu antum lebih berpengalaman dalam masalah ini. Dan kemudian ikhwas sekalian, ketika kita tahu ini ujian akan selalu ada. Sehingga ketika kita dihadapkan oleh Allah Ta'ala ujian seperti ini, kalau mental kita bagus, alhamdulillah. Dan bersyukur dengan ujian ini, karena kalau kita minta, kita minta dihilangkan, masih ada ujian lain yang menunggu. Tidak bisa kita itu lepas dari ujian di dunia ini, karena memang udah hakikatnya dunia ujian. Tinggal kita mensyukuri ujian yang ada pada kita, jalani, berdoa minta sama Allah agar diberikan yang terbaik dari takdir. Karena ada seorang alim yang beliau itu memiliki segalanya keras, dari harta, dari ilmu, ketenaran dan kepercayaan orang-orang. Tapi dia punya satu, yaitu seorang istri yang cerewet dan juga lisannya tajam. Lebih tajam daripada umumnya perempuan di zaman itu. Maka kemudian para ulama lain kemudian berkata, "Ya Syekh, kenapa antum tidak menceraikan? Antum sudah seorang ulama, punya istri kok kayak gitu?" Maka dia bilang, "Jangan, justru keberadaan dia itu membuat saya teringat ini masih di dunia. Karena saya ini udah punya segalanya, ilmu ada, harta ada, popularitas juga ada, apalagi yang kurang di dunia ini. Sekiranya tidak ada yang menasihati saya, tidak ada ujian di dunia ini, maka justru kenikmatan-kenikmatan itu menjadi bala buat saya. Maka saya khawatir kalau Allah mencabut ujian ini, yaitu perempuan ini, istri ini, mencabutnya, yaitu menghilangkannya, aku menceraikannya, aku khawatir Allah akan mengganti dengan ujian yang lebih besar." Itu pikirannya ulama, ikhwan. Jadi maksudnya adalah, bukan berarti maksudnya udahlah biarin saya ujian gini terus, bukan gitu masalahnya. Maksudnya adalah ketika antum memang dihadapkan oleh Allah ujian, selain antum mempersiapkan mental, antum bangun keyakinan bahwa ini yang terbaik buat saya. Karena kalau saya protes dengan hal ini, belum tentu Allah kasih ujian yang lebih ringan. Boleh jadi ujiannya lebih berat nanti jadinya. Jadi udah ini yang terbaik buat saya, kelas. Yakini aja ini yang paling cocok dan dengan kapasitas iman saya sekarang.
Dan memang Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani seseorang dengan ujian yang di luar kapasitas orang tersebut. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Penghuni neraka saja Allah bebani azab sesuai kapasitas penghuni neraka itu. Dan mereka tetap terazab dengan itu. Akhirnya kemudian hancurlah orang itu, tapi badalnahum juludan ghairaha. Kami ganti kulitnya, diperbaharui lagi kalau di situ. Untuk dapat azab terus. Dan lihat bagaimana besarnya tubuh orang yang di neraka. Besar dan kulitnya tebal sekali, lebih tebal dari masjid ini. Untuk merasakan sakitnya azab. Ya. Nah, tapi di dunia ini anggaplah musibah yang Allah berikan kepada kita itu yang cocok dengan kita, dan katakan musibah ini ada ringan. Kalau kita beriman kepada Allah Azza wa Jalla, ringan. Yang besar adalah kalau misal kita nggak tahan, itu besar jadinya. Dan musibah keagamaan semakin besar, semakin banyak pahalanya insyaallah. Kata Nabi SAW, wa inna 'idhamal jazai ma'a 'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya ganjaran itu beserta dengan besarnya ujian. Wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Ta'ala jika Allah mencintai suatu kaum, maka Allah Ta'ala akan menguji mereka. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhat. Barang siapa yang ridha dengan ujian tersebut, maka Allah akan ridha padanya. Bagaimana ridha terhadap ujian? Yaitu membenahi mindset dan mental, mempersiapkan dengan ilmu syar'i dan ilmu fiqh, dan dengan mindset bahwasanya ini ujian dari Allah yang harus dihadapi, dan disinilah gudang pahala saya insyaallah. Wa man sakhita falahu sakhat. Barang siapa yang murka, maka Allah akan murka pada dia. Iya. Dan ikhwas sekalian rahimakumullah, ujian keagamaan itu selalu berat dan selalu besar. Karena jika gagal, tumbalnya adalah iman. Jika berhasil dengan izin Allah, maka janji Allah itu pasti, yaitu jannah. Ujian kemiskinan itu sebenarnya ringan bagi banyak orang. Tapi ujian kekayaan itu lebih berat biasanya. Berkata Abdurrahman bin Auf, qad ibtulina bid-dharra fasabarna wa qad ibtulina bis-sarra falam nasbir. Kami diuji dengan musibah, kami bisa sabar. Itu para sahabat. Namun ketika kami diuji dengan kesenangan, kemudahan, kami tidak bisa sabar. Iya, betul sekali. Ketika udah dipermudah, nggak bisa sabar, ikhwan. Beneran. Ketika udah dipermudah, kita nggak bisa sabar. Ya. Karena orang yang sudah Allah permudah, ya, dengan kekayaan dan semisalnya, itu lebih mudah dan lebih punya akses untuk menggapai apa yang dia inginkan. Sedangkan orang yang tidak memiliki apapun, dia tidak punya akses untuk menggapai apa yang dia inginkan. Saat sulit dan saat mudah, mana kesabaran yang lebih bernilai? Fadhal. Yang lebih tinggi nilainya mana? Saat sulit atau saat mudah? Kesabaran yang paling tinggi nilainya? Tidak, saat mudah. Ketika antum diberi kemudahan dan antum bisa bersabar, itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan ketika antum sulit. Iya.
Gitu. Karena ketika antum kesulitan, nggak punya akses, antum bersabar, maklum. Ya itu yang hanya bisa dia lakukan. Karena dia tidak ada jalan lain. No choice. Tapi ketika antum dimudahkan, akses mudah. Tapi antum bertahan, bersabar, menahan diri, ini lebih agung. Karena you have many choices. Punya banyak pilihan. Disinilah kita tidak bisa meremehkan kesabaran orang-orang berduit atau yang memiliki akses, tetapi dia menahan diri dari syahwatnya. Luar biasa ini. Iya. Nabi Yusuf alaihissalam diangkat derajatnya, padahal beliau itu ketika itu memiliki akses untuk bisa melakukan suatu hal dengan istrinya Al-Aziz. Tapi sabar dia. Makanya ditinggikan derajatnya. Ya. Begitu ikhwan. Makanya kata Nabi SAW, ta'arruf billahi fir raha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah ketika masa senang, maka Allah akan mengenalimu di masa sulit. Semua orang akan kenal Allah ketika lagi sulitan. Tapi enggak semua orang kenal dengan Allah ketika dia sudah senang. Ada bapak-bapak ketua DKM di daerah Lubang Buaya cerita sama saya. Dia dulu pelaut. Ajaibnya dia tuh satu-satu orang pelaut yang tidak bisa berenang. Ini ajaib ini, Masya Allah. Beliau ceritakan, waktu melaut di kapal, ada beberapa ya rekan-rekan pelaut bersamanya kan nyari ikan gitu kan. Ada juga perempuan orang Cina gitu, Cina Indo ya gitu ya. Dan kata beliau, nah dan ini mohon maaf tidak menjelekkan pekerjaan, rata-rata itu, dan bukan rata-rata, semuanya tidak ada yang sholat. Tidak ada yang sholat, main perempuan dan seterusnya. Itu udah hal yang nggak bisa kita pungkiri. Di sini kan nggak jauh dari laut juga, ya, tahu lah. Nah, kalau antum lihat di surat Luqman, fa idza ghasyahum mawjun kadzulali da'awallaha mukhlishina huddin. Ketika mauj itu ombak, apa yang namanya ombak benar ya? Ombak ya, nah yang air naik itu ombak ya? Ombak. Badai itu ini ya, anginnya apa? Faktornya. Ombak naik, fa idza ghasyahum, ghasya itu artinya menutup. Ini kapal, ini saking gedenya ombaknya, ghasyahum, kayak menutup gitu. Ini mauj, ombak. Kadzulal, seperti naungan. Ini naungan, kayak naungan gitu. Jadi udah di atas sih. Apa yang mereka lakukan di dalam kapal, nggak ada yang di luar kapal, pasti di dalam kan. Kalau di luar kapal ya udah hempas, udah ya robuk lah habis itulah ya. Nah, apa yang dilakukan di kapal? Doa, Allah baru semua itu kenal Allah. Bahkan kalau ada ateis, oh my god, pasti gitu. Itu bapak itu bilang sendiri, semua langsung bilang ya Allah, Allahu Akbar, semua takbiran semuanya kayak hari Id. Takbiran semua. Kemudian karena beliau ini dulunya beliau nggak sholat juga kayak mereka, tapi masih agak mendingan dari si akhlak gitu loh. Kalau yang lain nggak ada akhlak, dia doang nih masih mending. Kalau teman-teman bilang azan kayak azan deh. Lah, kenapa gua? Ente kan yang paling alim di sini, udah azan. Paling alimnya aja nggak sholat. Itu dia bilang gitu. Anak bertahun-tahun 5 tahun Ustaz nggak sholat ketika itu. Itu azan. Nggak bisa. Akhirnya satu dari mereka yang nggak pernah sholat juga inisiatif, akhirnya azan. Allahu Akbar gitu. Ingat Allah tuh ketika itu tuh. Ya malah azan, padahal mungkin belum waktunya azan dia. Allah itu saking apa? Orang nggak punya ide harus ngapain gitu loh. Karena selama ini nggak ingat Allah, maka azan. Ada yang perempuan Cina Indo ini kafir dia.
Kemudian, lagi susah kayak gini malah nyanyi, kata dia gitu. Langsung digampar sama teman muslimnya, kamu ini kurang ajar, ini azan ini bukan nyanyi, maaf gitu. Setelah azan Allah selamatkan. Alhamdulillah. Selamat, persis kayak di ayat-ayat Al-Quran, di akhir surat Al-Ankabut dan pertengahan surat Luqman. Dia menuju akhir surat Luqman. Falamma najjahum minal barri idhahum yusyrikun. Ketika Allah selamatkan mereka menuju daratan, mereka berbuat syirik lagi. Semua orang ketika kesulitan, udah mepet mentok, baru ingat Allah. Iya. Namun coba mental kita, ikhwan. Coba kalau lagi senang ingat Allah enggak ya? Itu dia yang jarang. Maka jadilah yang jarang seperti itu. Jangan jadi yang kebanyakan orang. Kalau lagi senang aja ingat Allah, maka itu sama dengan mempersiapkan mental ketika lagi susah, lebih ingat lagi. Pasti gitu orang itu. Enggak? Kalau lagi senang aja, dia ingat Allah. Apalagi senang, itu adalah momentum ketika orang-orang pada umumnya lupa akan pemberi nikmat. Lagi senang aja dia ingat Allah, maka ini sama dengan mempersiapkan mental dan mempertebal keimanan ketika dia lagi susah, kesulitan. Itu aneh yakin sekali, dan kita yakin seperti itu orang-orang. Kalau lagi senang, dia sujud rajin, ke masjid rajin. Itu insya Allah pas lagi sulit lebih rajin lagi. Beda dengan orang yang cuman mau rajin sholat ke masjid ketika ada masalah. Ya itu masih bagus sih, masih bagus. Pas gitu doang. Ketika udah dihuraikan masalahnya oleh Allah Azza wa Jalla, udah dia mulai lagi kendor. Maka mempersiapkan mental. Kalau antum sekarang lagi nikmat, sebenarnya ikhwan, semua dari kita tuh punya ujian. Cuman kenapa kerasa masih nikmat? Kenapa? Karena antum menganggap ujian itu kecil selama di dunia ini. Selama agama antum masih ada, kecil semua ujian itu insyaallah. Beneran deh. Kalau antum punya ilmu syar'i, imannya tinggi insyaallah, sering zikir dan rajin salat bersama ahlu sunnah atau kaum muslimin, musibah itu kecil di dunia ini. Beneran. Iya. Apapun itu, penyakit atau apa, insyaallah kecil. Yang besar adalah ketika antum kehilangan iman atau terkikis iman. Maka ini lagi seneng nih semua. Anda yakin semua lagi seneng. Gak ada dari raut wajah antum, gak ada yang lagi kena musibah kayaknya. Kayaknya gak ada. Kalau mungkin ada wajah-wajah yang kayak ketika musibah, emang dari sononya kayak gitu mungkin rautnya. Tapi rata-rata semua baik, enak itu. Padahal mungkin di balik itu ada pikiran gitu. Entah makan besok makan apa, besok gimana. Banyak pikiran. Tapi ketika antum bahagia, ingat Allah Azza wa Jalla saat ini. Ada orang yang berbahagia dengan musibah karena dia tahu disinilah ladang pahala dia. Itu bahagia sekali itu orang insyaallah. Ya, maka bangunlah mental dalam menghadapi ujian dari Allah Azza wa Jalla. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin. Beritakanlah kabar gembira pada orang yang sabar. Jadi orang yang bersabar itu orang yang paling gembira sebenarnya. Ya begitu ya ikhwas sekalian. Anda pikir sampai sini aja. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.